CTP 100%, Gone Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100%, Gone Wong Jawa Timur, CTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, halo, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Rano Prastia hadir dan berbagai informasi telah kami siapkan untuk Anda dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banyuwangi melalui pos TNI AL Posal Muncar bersama Satpol Airut Polresta Banyuwangi melaksanakan evakuasi 11 anak buah kapal KMN Mina Baruna 1 di perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi. Para ABK tersebut diduga mengalami eksploitasi kerja oleh nahkoda kapal sejak masa perekrutan hingga bekerja di atas kapal pada Sabtu 30 Agustus kemarin. Tim gabungan bergerak menuju lokasi Lego Jangkar KMN Mina Baruna 1 dan melaksanakan pemeriksaan awal terhadap nahkoda maupun ABK. Dari hasil pemeriksaan, 11 ABK yang diduga mengalami kekerasan serta 1 orang nahkoda dievakuasi ke Dermaga UPT PPP Muncar, kemudian diamankan ke Satpol Airut Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Evakuasi ini dilaksanakan menyusul adanya laporan dari salah satu ABK melalui pesan WhatsApp yang meminta pertolongan karena merasa ditipu dan mengalami penganiayaan di kapal. Terkait insiden tersebut, dan Lanal Banyuwangi menegaskan akan terus bersinergi dengan aparat terkait dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelaut serta nelayan di wilayah perairan Banyuwangi. Ceritanya, tim gabungan dari pos TNI AL Muncar sebanyak 4 personil dan 5 personil Pol Airut Polresta Banyuwangi yang tengah melaksanakan patroli laut dengan menggunakan kapal milik nelayan dari pelabuhan UPT PPP Muncar mendapatkan informasi intelijen bahwa terdapat ABK KMN Mina Baruna 1 yang diduga mengalami kekerasan intimidasi, penganiayaan yang dilakukan oleh nahkoda dan sebagian kru kapal. Selanjutnya, tim gabungan menuju titik koordinat yang dicurigai posisi kapal KMN Mina Baruna 1 di sekitaran perairan Sembulungan. Selang 1 jam, tim gabungan tiba di KMN Mina Baruna 1 dan dilaksanakan pemeriksaan dan interogasi terhadap nahkoda dan para ABK. Dari keterangan mereka diakui oleh beberapa ABK dan pengakuan dari nahkoda bahwa telah terjadi dugaan intimidasi dan penganiayaan yang dialami oleh ABK tersebut. Tim gabungan bersama 11 ABK yang diduga mengalami kekerasan intimidasi, penganiayaan dievakuasi ke dermaga pelabuhan UPT PPP Muncar, Banyuwangi. Selanjutnya, ke-11 orang ABK diamankan ke Satpol Airut Polresta Banyuwangi untuk dilaksanakan pemeriksaan lanjut. Sementara untuk kapal KMN Mina Baruna 1 diamankan Lego Jangkar di area pelabuhan UPT PPP Muncar. Handowo Kusumo, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik.
PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei, mandi. Tekan jaya sugi. Buri deh. Ya. Buri, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya? Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbah Eh. kampungan Paren nih. Penoi mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku wae. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Iya, Sampe yo. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok lah meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. ilegal iki lek ya. Klendi. Kadung sing Ben- rokok ono ben. cukaine iku ono warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ono lambang Ya, lari Garuda iki, nih. wara-warane wangel. Kadung gede iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Peno di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik.
PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik.
PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Kabar gembira bagi para pengguna jalan jalur komuter yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi dipastikan kembali dibuka mulai Kamis 4 September 2025 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini mengejutkan karena pembukaan dilakukan 20 hari lebih cepat dari jadwal semula, yakni 24 September 2025. Percepatan pembukaan itu diputuskan dalam rapat koordinasi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jatim Bali di Sidoarjo. Rapat dihadiri perwakilan Ditlantas Polda Jatim, Satlantas Polres Jember dan Banyuwangi, serta Dinas Perhubungan dan Bina Marga dari kedua kabupaten. KBO Satlantas Polres Jember, Ibda Robert menyebut percepatan ini sangat penting karena volume kendaraan tinggi dan penutupan jalan berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan jalan selesai lebih cepat dari target. Karena itu, diputuskan jalur komuter dibuka kembali 20 hari lebih awal. Seperti diketahui, jalur nasional tersebut ditutup sejak 24 Juli 2025 untuk perbaikan skala besar. Proyek meliputi perbaikan struktur jalan, pelebaran di sejumlah titik rawan seperti tikungan Mbah Singo dan Kokap, pemasangan board pel, hingga penguatan drainase. Kepala Bidang Jalan PU Bina Marga Kabupaten Jember, Ketang, memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar. Aspal baru dan drainase membuat jalur lebih aman dan nyaman dilalui kendaraan. Proyek senilai 15,7 miliar yang dikerjakan PT Rajimdra Pratama Jaya ini akan tetap berlanjut meski jalur sudah dibuka. Dengan selesainya pekerjaan utama lebih cepat, masyarakat bisa kembali melintasi jalur komuter tanpa harus menunggu akhir September. Handoko Kusumo, CTV. Pemirsa, satu lagi pendidikan tinggi hadir di Bumi Belambangan. Namanya Politeknik Darussalam atau Polida Blok Agung Tegalsari Banyuwangi. Acara launching atau peresmian pendirian digelar secara spektakuler bebarengan dengan wisuda sarjana Universitas Kyai Haji Mukhtar Syafaat pada Senin pagi.
Hadirnya Polida Banyuwangi ditandai dengan penyerahan surat keputusan atau SK pendirian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kepada pihak Yayasan Pondok Pesantren Blok Agung di halaman Ponpes setempat Senin pagi. Penyampaian SK diserahkan oleh Koordinator Kelembagaan dan Sistem Informasi LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur Tohari kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Tegalsari, Kiai Haji Ahmad Hisyam Syafaat, didampingi oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Syafaat dan Dr. Kiai Haji Abdul Holik Syafaat. Dalam acara yang dirangkai dengan wisuda sarjana Universitas Kiai Haji Mokhtar Syafaat atau UIMSya, turut disaksikan para tamu undangan dan tokoh penting se-Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya Rektor Universitas Kiai Haji Mokhtar Syafaat, Darussalam Blok Agung, Dr. Kiai Haji Ahmad Munib Syafaat, Roy Surya PCNU Banyuwangi Kiai Haji Maskur Ali, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Banyuwangi, Arsyad Wali Santri, dan ribuan undangan yang lain. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Ahmad Hisyam Syafaat mengatakan, Polida adalah kebutuhan era digital. Kata Kiai Hisyam, keberadaan Polida adalah untuk menjawab tantangan zaman. Menurut Kiai yang pernah 3 periode menjabat sebagai pengurus cabang NU Banyuwangi itu, saat ini santri tidak hanya cukup dibekali ngaji atau ilmu agama saja. Namun lebih dari itu, para santri ke depan harus menguasai ahli teknologi. Karena itu, Kiai Hisyam berpesan agar para santri tidak menyia-nyiakan keberadaan Polida yang lokasinya dalam jangkauan, karena berada di lingkungan pondok pesantren. Kiai Hisyam berharap seluruh santri, khususnya dan masyarakat umum, dapat memanfaatkan keberadaan Polida. Kiai Hisyam optimis ke depan alumni Blok Agung tidak hanya piawai dalam hal baca kitab, tapi juga akan menjadi seorang insinyur dengan keahlian masing-masing. Ini anak pondok pesantren di Blok ini yang menghafalkan Quran sekarang ini per hari ini ada sekitar lebih 500 orang. Jadi ini kalau jurusan Al-Quran itu dibawa ke daerah-daerah yang lain, insya Allah akan lebih bermanfaat. Para bapak sekalian yang saya hormati, setelah saya lihat dari Sabang saya Merauke yang pernah saya lihat atau saya kunjungi, nanti insya Allah tanggal setengah itu Kalimantan Timur ke IKN Samarinda. Kita akan melihat alumni dan wali santri di daerah sana sejauh mana perkembangan atau dalam mengembangkan pendidikan di daerahnya masing-masing. Alhamdulillah, semua itu saya sangat senang dan gembira. Dengan banyaknya santri dari daerah-daerah yang lain, ini berarti sampai sebenarnya dilantik oleh Gus Menipel itu mempunyai tanggung jawab minimal 2 keluarga. Kalau tidak adik saya atau kakak saya, ponakan saya. Kalau tidak ponakan saya, beritahu saya kanan kiri saya. Kalau tidak tonggo kiri saya, ini teman jauh atau kenalan saya. Ini harus modal untuk aku. Berarti sampai harus punya tanggung jawab menjadi coro Jawa ini adalah maklar ibu aku. Maklar itu cobi, coro jadi mantan itu dandang. Kue timbangan orang-orang ayo produk itu. Bukankah berarti saya ini ngebal produk bukan? Atau bukan berarti kita malu nih produk, tapi ini demi siar agama. Inilah contohnya saya mondok di Banyuwangi. Sementara itu, Direktur Polida Banyuwangi Muhammad Riza Azizi Hisyam MIEB memastikan bahwa Polida akan membuka pendaftaran tahun akademik 2025-2026. Itu artinya mulai terhitung tahun ini Polida akan beroperasi di Banyuwangi. Pria yang akrab dengan panggilan Gus Riza itu mengungkapkan semua perangkat kebutuhan menuju berprosesinya. Pria yang akrab dengan panggilan Gus Riza itu mengungkapkan semua perangkat kebutuhan menuju beroperasinya Polida telah dikebut dan dituntaskan, mulai dari urusan administrasi, perizinan, sumber daya manusia atau SDM, hingga infrastruktur gedung perkantoran semuanya sudah siap. Ya, jadi sebenarnya Blok Agung ini kan sudah memiliki akademi komunitas. Nah, akademi komunitas itu juga basisnya sama, ya, jadi juga semacam layanan pendidikan vokasi juga. Hanya memang akademi komunitas ini kan terbatas di 2 tahun ya, atau di 2. Nah, sementara dengan politeknik ini maka kita mengikhtiarkan agar supaya teman-teman santri ini nantinya juga stratanya sama dengan S1 ya.
jadi D4 lah. D4. Jadi maka ini juga menjadi satu rekognisi juga bagi kami bahwa pesantren atau bahwa Polida ini juga pada akhirnya teman-teman ini secara komparatif juga akan sama dengan S1 jurusannya untuk stratanya, dan kemudian juga insya Allah juga dari sisi kompetensinya juga nantinya juga akan lebih baik jika dibandingkan hanya dengan D2. Targetnya tentu tidak terlalu muluk-muluk, tapi bahwa yang pertama adalah kami sivitas berikhtiar mengkonsolidasikan antara kebutuhan sivitas sebagai atau Polida sebagai bagian dari pendidikan vokasi, dan tentu memberikan atau tetap menjaga kearifan, kekhasan dari dunia santri atau pesantren itu sendiri, sehingga bagaimana kemudian santri yang sudah memiliki jiwa, sudah memiliki pembekalan secara spiritual yang baik, insya Allah demikian ini juga mampu dibekali dengan ikhtiar-ikhtiar vokasi yang juga. Sekedar informasi, Polida Banyuwangi tahun ini membuka program studi D4 Bisnis Digital, D4 Agribisnis Pangan, D4 Desain Mode, D4 Kosmetik dan Perawatan Kecantikan, serta D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Tim CTV melaporkan. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar.
Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar.
Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngoburi ya. Ngoburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Nek kono ning ngumbak kampungan Paren nih. Penoi mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye Ciri-cirine klendi? Ana materi iki terang coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru.
dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matre iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Wara-warane wange. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Aduh di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan.
Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Seorang pria di Probolinggo dibacok orang tak dikenal dengan cara membabi buta di saat karnaval desa tengah berlangsung. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan hingga kini belum diketahui motif pelaku penganiayaan korban. Nasib naas dialami Muhammad Andri, warga desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Pada Minggu malam, pemuda 23 tahun ini dibacok orang tak dikenal dengan cara membabi buta di tengah-tengah karnaval desa Kedung Supit berlangsung. Dalam rekaman video amatir, pelaku yang memakai celana jeans pendek berkali-kali menghujamkan senjata tajam jenis celurit ke tubuh korban. Puas membacok korban, pelaku yang berboncengan kabur dengan mengendarai motor ke arah selatan. Meski korban bersimbah darah, keluarga tetap mengenali korban dan kemudian korban dievakuasi ke Puskesmas Wonoasi. Karena luka cukup parah, akhirnya korban dirujuk ke RSUD Dr. Muhammad Saleh. Belum diketahui motif pelaku membacok korban, hanya saja sebelumnya korban yang mengendarai motor sport dikejar oleh pengendara lain yang berboncengan. Di tengah perjalanan, motor korban terjebak acara karnaval hingga membuat korban terjatuh. Di sanalah korban dibacok dengan cara membabi buta. Mas, teman-teman wartawan, terima kasih. Ini untuk klarifikasi bahwasanya memang si korban ini warga saya Kedung Supit. Namun si korban ini dari rumahnya itu keluar bawa sepeda dan ada ikut lihat di acara Kedung Supit. Jadi dari saksi-saksi yang mengetahui si Andre ini bawa sepeda itu dari utara. Sudah dikejar sama si pelaku ini berdua pakai celurit dan sepeda. Berhubung waktu itu ada acara di desa saya, si Andre ini untuk bikin cepat sepedanya itu sulit. Ya, okay. Karena rame ada peserta karnaval. Akhirnya si Andre ini sempat nyenggol para peserta karnaval oleng. Nah, setelah oleng jatuh sama si pelaku ini dikejar yang sudah pegang celurit dari utara itu. Langsunglah dibacok di kejadian Kedung Supit. Untuk motifnya masih belum tahu ya? Masih belum tahu untuk motifnya. Masih belum tahu. Berarti pelaku berjumlah 2 orang ya, Pak? Gimana? Pelaku 2 orang ya? Kalau pelaku dari keterangan saksi barusan tak tanya 2 orang. 2 orang. Yang bacok setelah viral di video itu, cuma yang satu kecil ini pegang itu motor ya? Lari ke arah mana Pak pelaku setelah selatan. Selatan. Terus ke selatan, masuk ke karangan sebelah barat. Tidak ada yang mengenali ya satupun pelaku ini? Ini saya tanya masih belum ada yang mengenali. Pasca kejadian, unit Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di tempat kejadian. Baik, tadi sekitar jam 20.30 kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata tajam. TKP-nya di pinggir jalan raya Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto. Kemudian kami datang ke TKP. Pada saat datang ke TKP memang karena posisi TKP ini ada di jalan raya, jadi untuk TKP memang sudah tidak steril gitu? Steril. Untuk pelaku mungkin sudah teridentifikasi? Untuk pelaku masih kami kumpulkan keterangan saksi, masih kami lakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku
pembacokan tersebut. Untuk motif masih kami lakukan penyelidikan. Oke. Hingga kini polisi masih mengumpulkan bukti-bukti dan mencari tahu identitas pelaku. Farid Falevi, CTV. PT KAI Daob 9 Jember berhasil menyelamatkan aset berupa tanah dan bangunan di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Agar tidak kembali dikuasai pihak lain, sekitar tanah aset PT KAI diberi pagar seng. Setelah lama menjadi sengketa, akhirnya tanah dan bangunan seluas 972 meter persegi di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, akhirnya berhasil dikuasai PT KAI Daob 9 Jember. Aset tersebut sebelumnya menjadi sengketa dengan dikuasai pihak lain sejak tahun 2005 dengan alasan tanah dan bangunan merupakan warisan secara turun-temurun sejak sebelum zaman kemerdekaan. Pihak PT KAI beberapa kali melakukan upaya hukum dan selalu menemui kegagalan. Akhirnya pada tahun 2025, PT KAI berhasil menyelamatkan aset. Dengan pendekatan humanis yang didampingi Kejaksaan Negeri setempat, akhirnya PT KAI berhasil mendapatkan kembali aset tersebut. Menurut Cahyo Widiantoro, Humas PT KAI Daob 9 Jember, proses penyelamatan aset sudah dilakukan lama hingga akhirnya berhasil dieksekusi. Ramil, kami melakukan penertiban pengamanan aset di Jalan Suroyo nomor 25. Untuk aset ini di Suroyo 25 ini sebelumnya dikuasai oleh salah satu debitur KAI yang dulunya memang secara historis cukup panjang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di tingkat Pengadilan Negeri Probolinggo. Namun demikian justru permasalahan ini selesai di luar pengadilan dengan musyawarah mufakat dengan pendekatan humanis dan persuasif dari penghuni sebelumnya, Pak Yohanes, mengosongkan secara sukarela. Dengan demikian hari ini kami melakukan pemagaran untuk pengamanan aset tersebut. KAI juga membantu dengan menyediakan transportasi bongkar dan maupun pindah kepada barang-barang dari milik penghuni. Dengan demikian proses sudah selesai secara non-litigasi dengan pendekatan humanis dan persuasif melalui kuasa hukum kami, Pak Tara. Agar tidak kembali ditempati pihak lain, tanah pembatas diberi pembatas dari seng. Farid Falevi, CTV. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung.
Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Hei, mandi. Tekan jaya sugi. Koburi ya. Koburi. Tenang. Itu rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbab kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebenernya yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi terang to Pak. Isun kadung jelasno kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru.
Dikinani biru. Iya. Kang koyok matrai. Oh kan matre iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Warna-warnane wangi. Kadung gediki iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Aduh di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan.
Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngomburi deh. Ngomburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon di sini ya. Ya. Ciri-ciri ini diseiring bianyol biana. Ciri-ciri ini klendi. Ana materi kita terang Ison kok Ison kadung jelasno kok dikira hayal ndiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye jelasno Kang ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan.
Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarak HPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarak HPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Pemerintah Lumajang berencana akan melakukan rehabilitasi alun-alun pada awal September ini. Proses rehab dijadwalkan berlangsung hingga 3 bulan ke depan dengan anggaran dari APBD sebesar 4,5 miliar rupiah. Rehabilitasi alun-alun Lumajang akan dilakukan pemerintah setempat dalam waktu dekat. Prosesnya akan dimulai pada awal September ini dan dijadwalkan berlangsung selama 90 hari atau hingga bulan Desember 2025. Perbaikan alun-alun ini mencakup pedestrian atau lokasi yang dikhususkan untuk para pejalan kaki. Pedestrian yang ada saat ini terbuat dari batu piring yang banyak dikeluhkan warga, khususnya yang biasa melakukan aktivitas jogging atau olahraga lari santai. Nantinya material batu piring itu akan diganti dengan granit. Lokasi pedestrian itu juga akan dilengkapi dengan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Selain itu, perbaikan juga akan dilakukan pada sistem drainase hingga tempat pembuangan sampah sementara. Anggaran perbaikan ini bersumber dari APBD sebesar 4,5 miliar rupiah. Jogging track yang ada di alun-alun saat ini yang kondisi existing itu bukan keramik, bukan granit, tapi batu piring depannya. Sehingga kondisinya saat ini banyak yang mengelupas, sehingga kalau untuk jalan tuh banyak nyandungi. Kadang-kadang itu juga istilahnya membahayakan. Sehingga para pengguna alun-alun itu lebih nyaman untuk jalan di luar alun-alun daripada di pedestrian. Nah, ini nanti akan diganti dengan granit khusus pedestrian, khusus pejalan kaki yang
kuat, terus tidak licin, terus mudah untuk dibersihkan. Yang kedua adalah drainase. Jadi drainase yang ada di alun-alun ini masih kurang optimal, sehingga kalau hujan 1-2 jam itu menimbulkan genangan. Ini yang perlu diantisipasi. Drainase kami ini memang sudah lama. Jadi mungkin karena sedimentasi, termasuk karena banyaknya akar-akar pohon yang ada di sekeliling itu yang buntoni drainase itu. Jadi sekalian nanti pengerjaannya di sekeliling alun-alun ini dikeruk, satu untuk drainase, yang kedua pembenahan pedestrian. Proses pembangunan alun-alun ini dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan masyarakat, baik Car Free Day maupun pedagang kaki lima. Yongki Nugroho, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Ranu Prastia yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung.
Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu.
Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak HPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Semarak HPN, pegawai PLN UIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar.